Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita membahas materi Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Bagian pertama akan membahas latar belakang dan jalannya perang. Kita lanjut ke slide pertama. Dimulai dari latar belakang. Pertama adalah kegagalan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Karena LBB pasca Perang Dunia Pertama hanya dimanfaatkan oleh negara pemenang perang untuk mengambil keuntungan dari negara-negara yang kalah dalam perang. Setelah itu berkembangnya fasisme di Eropa, seperti di Jerman Adolf Hitler dengan partai Nazinya dan Benito Mussolini dengan La Prima Irredentanya. Sementara di Asia, Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito dengan semangat Hako Ichiu. Selanjutnya, pelanggaran Jerman terhadap Perjanjian Versailles. Setelah Perang Dunia I, Jerman dibebani dengan Perjanjian Versailles yang berisi diantaranya wilayah Jerman itu diperkecil dan Jerman wajib mengganti kerugian akibat Perang Dunia Pertama, serta Jerman dilarang untuk membangun angkatan bersenjata. Selanjutnya, politik aliansi, yaitu politik mencari kawan, di mana terbentuk dua buah aliansi pada saat itu, yaitu Blok Sentral atau Blok Axis dan Blok Sekutu. Setelah itu semangat ultranasionalisme yang dimiliki oleh negara-negara fasis seperti yang sudah disebutkan tadi. Sementara sebab khususnya serangan Jerman ke kota Danzig, Polandia pada tahun 1939 dan serangan Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat pada tahun 1941. Inilah aliansi yang terbentuk pada saat Perang Dunia Kedua. Pertama, blok sentral atau blok poros atau blok Axis. Yang pertama ada Jerman dengan semangat ultranasionalisme Deutschland über alle dan Lebensraum, yang artinya Jerman di atas segalanya dan Jerman itu berhak atas ruang hidup yang lebih besar. Ini bisa dilihat bendera partai Nazi Jerman yang disensor sengaja ya, karena kebijakan YouTube tidak boleh menampilkan simbol-simbol kebencian. Lalu Italia dengan La Prima Irredenta, ini bendera Italia. Lalu Jepang dengan semangat Hako Ichiu. Kalau La Prima Irredenta tuh Italia yang paling prime gitu, yang paling utama. Sementara Hako Ichiu itu artinya 8 penjuru angin. Dalam kata lain di sini Jepang berusaha menguasai benua Asia yang dianggap oleh Jepang tersebut menjadi wilayah kekuasaannya. Bahwa bangsa Asia itu harus dipimpin oleh satu imperium yaitu Jepang. Setelah itu blok sekutu, yang pertama Inggris, bisa dilihat benderanya, lalu ada Prancis, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China. China pada waktu itu masih dikuasai oleh Partai Kuomintang, Partai Nasionalis. Jadi saat Perang Dunia II terjadi, China saat itu belum menjadi negara komunis. Lalu kita bahas penyebab khusus, yaitu serangan Jerman ke kota Danzig. Dilaksanakan pada tanggal 1 September 1939. Tujuannya, Jerman ingin menguasai daerah-daerah penting para penghasil sumber daya alam, serta Jerman ingin mewujudkan politik Lebensraumnya. Lalu hasilnya, Jerman berhasil menguasai sebagian wilayah Polandia termasuk kota Danzig itu sendiri. Namun, Jerman harus bersaing dengan Uni Soviet untuk menguasai Polandia, karena ketika Jerman menginvasi dari utara dan barat, Uni Soviet juga menginvasi Polandia dari wilayah timur. Bisa dilihat, ini adalah foto ketika pasukan Jerman memasuki wilayah perbatasan Polandia. Lalu serangan Jepang ke Pearl Harbor dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1941. Tujuannya menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat pasca Jepang dijatuhi embargo oleh Amerika dan Belanda untuk tidak lagi membeli bahan baku ke Amerika dan Belanda. Jadi Jepang setelah mengalami kelangkaan bahan baku industri memutuskan untuk bergabung bersama Jerman dan Italia di dalam blok sentral. Akibatnya banyak sekali kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berhasil ditenggelamkan, seperti kapal USS Arizona dan USS Virginia. Lalu pada saat serangan ini terkenal juga serangan kamikaze yang dilakukan oleh pesawat tempur Jepang, di mana para pilot akan menabrakkan pesawatnya ketika mereka sudah kehabisan senjata atau amunisi. Jadi serangan tersebut adalah serangan berani mati yang dikenal dengan istilah kamikaze. Lalu jalannya perang. Jalannya perang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap awal tahun 1939 sampai 1942, di mana tahap awal ini dimenangkan mayoritas oleh blok sentral atau blok poros. Buktinya yaitu kemenangan Jerman untuk merebut kota Danzig di Polandia dan serangan Jepang yang berhasil menghancurkan Pearl Harbor.
Lalu yang kedua, tahapan titik balik atau turning point dilaksanakan pada tahun 1942 ketika pasukan sekutu mulai menyerang balik terhadap posisi-posisi pasukan tentara blok poros atau blok sentral. Dan tahapan akhir tahun 1942 sampai 1945. Pada tahapan ini, blok sekutu mayoritas lebih banyak memenangkan perang dan akhirnya pada tahun 1945 secara total memenangkan perang dengan kekalahan blok sentral atau blok poros. Siapa saja tokoh-tokoh penting yang terlibat Perang Dunia Kedua? Yang pertama dari Jerman, yaitu pemimpin Partai Nazi Adolf Hitler. Sementara jenderal-jenderalnya ada banyak seperti Erwin Rommel contohnya. Lalu ada Himmler dan lain-lain. Lalu Italia dipimpin oleh Benito Mussolini. Lalu Kaisar Jepang Hirohito. Di bawah Kaisar Jepang ini ada nanti Perdana Menteri seperti Koiso dan Tojo. Lalu jenderal-jenderal lainnya. Lalu di pihak sekutu, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, lalu Presiden Prancis Charles de Gaulle, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, lalu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Joseph Stalin, dan pemimpin Partai Nasional Cina Kuomintang yaitu Chiang Kai-shek, yang nantinya pasca Perang Dunia Kedua akhirnya tersingkir dari Cina dan pindah ke Taiwan, mendirikan negara nasionalis Taiwan. Informasi penting tentang Perang Dunia Kedua, perang ini disebut perang terbesar dalam sejarah umat manusia karena melibatkan banyak negara dan banyak tentara. Lalu Perang Dunia II ini sebelum meletus diawali dengan perang skala kecil di Eropa, Afrika, dan Asia. Seperti di Afrika, Italia menyerang Ethiopia pada tahun 1935. Lalu terjadinya Perang Saudara di Spanyol pada tahun 1936. Lalu serangan Jepang ke Manchuria atau Cina pada tahun 1937. Pada saat Perang Dunia II terjadi, pasukan Jerman melakukan Holocaust terhadap bangsa Yahudi, di mana mayoritas bangsa Yahudi itu dimusnahkan oleh pasukan Jerman di bawah partai Nazinya. Karena kebencian Jerman terhadap apa yang dilakukan bangsa Yahudi saat Perang Dunia I. Ketika bangsa Yahudi Jerman mayoritas banyak membantu tentara Inggris dibandingkan membela negaranya sendiri. Oleh karena itu Adolf Hitler sangat membenci bangsa Yahudi. Lalu sebelum perang, sebenarnya Uni Soviet dan Jerman yang berbeda blok ini sudah menandatangani kesepakatan non-agresi yang dikenal dengan nama Pakta Molotov-Ribbentrop. Molotov adalah nama perwakilan dari Uni Soviet dan Ribbentrop perwakilan dari Jerman. Fakta ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1939. Lebih kurang isinya, jika terjadi perang, Jerman dan Uni Soviet tidak akan saling menyerang. Namun, fakta ini batal ketika akhirnya Jerman menyerang Uni Soviet terlebih dahulu menggunakan strategi Blitzkrieg. Strategi Blitzkrieg ini adalah serangan yang didahului oleh artileri lalu diikuti oleh serangan infanteri. Ini adalah serangan yang terkenal pada saat Perang Dunia II dilakukan oleh pasukan Jerman. Oke teman-teman, itu dia materi tentang Perang Dunia II bagian pertama, latar belakang dan jalannya perang. Tungguin materi berikutnya Perang Dunia II bagian kedua, yaitu akhir Perang Dunia dan perjanjian-perjanjian serta dampak dari Perang Dunia Kedua. Bagi kalian yang mau slide PDF-nya, silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan update video materi baru setiap harinya. Sekian dan terima kasih.